baca bersama-sama dalam perikopnya, pengujian dan pencobaan. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bisa bilang amin, Bapak Ibu? Nah, sekali lagi saya ingatkan, pesan Yakobus buat kita semua adalah, orang kalau bertumbuh menjadi dewasa di dalam imannya, orang tersebut pasti akan sabar di dalam pencobaan. Nah, berulang-ulang Yakobus membicarakan bahwa berbahagia, berbahagia, berbahagia. Dan ayat 12 Yakobus kembali berbicara begini, berbahagialah orang yang bertahan. Kata bertahan itu sama dengan kata tekun. Banyak orang sekarang nggak tekun, Bapak Ibu ya. Tekun ini rahasia untuk hidup kita berhasil dalam level apa saja. Tekun. Nah, apalagi dalam iman. Nah, dulu kita sudah bahas bahwa tujuan Tuhan mengizinkan ujian. Tuhan izinkan itu semua supaya saya dan saudara menjadi orang yang tekun di dalam mengiring Tuhan. Ada orang yang pengen diberkati, tapi secara instan nggak bisa, Bapak Ibu saudara saya, harus tekun. Nah, ujian, kita sudah belajar bahwa ujian itu sesuatu yang Tuhan izinkan, ya. Tujuan Tuhan melepaskan ujian dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin mengeluarkan yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Tapi kalau pencobaan, kita sudah belajar, pencobaan itu datangnya dari iblis dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi pada bagian ini, Yakobus ini ingin bicara begini, pencobaan kadang-kadang itu banyak terjadi begini, bukan dari Tuhan, bukan dari iblis, tapi dari diri kita sendiri. Nah, bagian ini Yakobus ingin bicara bahwa hati-hati kalau itu datang dari diri kita sendiri. Nah, hal yang paling sulit Bapak Ibu diatasi adalah kalau pencobaan itu datang dari diri kita. Siapa yang bisa kendalikan diri kita? Nah, itu sebabnya bagian ini Yakobus ingin memperingatkan kita bahwa kalau kita tidak berhati-hati, pencobaan yang datang dari dalam diri kita bisa membawa kita kepada maut. Nah, saudara sudah tahu, upah dosa itu Alkitab bilang apa? Maut. Dan saya sudah jelaskan kepada orang-orang yang baptis, maut itu salah satunya adalah pengertiannya hidup di neraka. Nah, coba kita kasih contoh dulu begini, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kadang-kadang memang pencobaan yang dari dalam ini memang bisa dimulai begini. Tuhan izinkan sesuatu terjadi sama kita, ya. Tapi karena kita salah meresponi sesuatu yang Tuhan punya tujuan, tiba-tiba waktu datang kepada kita, dari dalam kita itu tiba-tiba itu berubah. Bukannya tujuan Tuhan yang terjadi, tapi begitu datang sampai kepada kehidupan kita, itu justru membuat pencobaan yang muncul dari dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh dulu sebelum kita kembali lagi ke Yakobus. Coba lihat dulu Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Nah, ayatnya. Lihat bagaimana sesuatu yang Tuhan izinkan begitu sampai ke dalam diri kita berubah menjadi pencobaan yang menghancurkan kita. Berubah menjadi pencobaan dari dalam. Alkitab berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas apa? Kehendak Tuhan. Guys, Bapak, ini kehendak Tuhan. Ya, bukan yang lain. Bukan iblis, bukan dosa. Tapi kehendak Tuhan
maksud. Jadi Tuhan itu kalau bikin izinkan suatu ada tuh tujuan. Alkitab bilang dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Jadi program Tuhan itu salah satunya buat kita, Bapak Ibu sadar ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau saudara nggak rendah hati, dibawa kemana sama Tuhan? Padang gurun. Padang gurun mah jangan lama-lama, seminggu aja. Kalau seminggu sudah bisa nikmati, karena kalau seminggu itu rekreasi saudara. Tapi kalau 40 tahun nggak lulus, nah itu bahaya. Lihat ya maksudnya, ya dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Hati kita ini susah loh ya, betul nggak? Ada pepatah bilang gini, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati susah, betul? Tapi saudara, Tuhan punya cara bagaimana mengeluarkan yang di dalam kita. Coba, tahu nggak saudara? Cara ngeluarin odol bagaimana? Dipencet, begitu dipencet, nol. Nah Tuhan kalau mau lihat yang di dalam kita nih, dipencet itu sama Tuhan. Israel dipencet masuk padang gurun 40 tahun. Makanya Alkitab bilang begini, dengan maksud merendahkan hatimu, mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ujian itu mengeluarkan isi hati. Nah, saya mau tanya ke saudara, ini 40 tahun kehendak Tuhan. Nah, kalau saudara pelajari seluruh kitab Ulangan, Israel lulus nggak? Tidak lulus. Kenapa? Coba saudara lihat, ngomel, marah sama Tuhan. Nah, jadi waktu dia datang, ini Tuhan punya rencana nih. Aku mau bikin hatimu rendah pada Tuhan. Karena kalau hatimu rendah, kamu bisa mendapat apa saja dari Tuhan. Karena semua saudara yang dari atas itu turunnya ke tempat mana? Ke tempat rendah. Jadi kalau hatimu rendah, dari atas gak bisa turun. Ya? Nah, cara Tuhan tuh hebat saudara. Coba makanya Tuhan pernah ngomong gini. Kalau sesama anak Tuhan, Tuhan bilang gini, saling mendahuluilah memberi hormat. Jadi itu kalau saya bayangkan kayak orang Jepang, saudara kalau ketemu mesti sama lebih dulu kasih hormat. Gini. Nah tiba-tiba kalau dua-duanya begini, bagaimana? Bukan adu kepala, bukan. Dua-duanya itu Tuhan minta apa? Rendah. Supaya yang tinggi ini cuma siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang tinggi, akhirnya yang dari Tuhan itu turun ke tempat yang rendah. Itu konsep juga disampaikan oleh Yakobus. Nah jadi apa yang kehendak Tuhan ini bisa berubah, bisa menghancurkan kehidupan kita kalau kita salah meresponinya. Nah kembali kepada Yakobus, Bapak Ibu sekalian ya. Nah di kitab Ulangan ini kita sadar bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu gagal. Mereka bukannya jadi rendah hati, tapi mereka marah-marah, berontak kepada Tuhan, berontak kepada pemimpin. Wah kalau sudah baca itu dari orang Israel, saking marahnya sama Tuhan, itu mereka ngomong gini, lebih baik mati saja katanya. Tidak apa-apa anak-anak, tidak usah apa. Saya belum sampaikan kepada saudara di sini ya. Nah saya mau ambil waktu sebentar sampaikan kepada saudara. Nah, di Pati kita sudah mulai 2 minggu ini ya, karena ini masih baru. Gini, di Amerika ada satu tren gini, anak begitu lulus SMA murtad semua. Begitu lulus SMA murtad, tinggalkan Tuhan. Dan ada sebuah gereja yang menjadi gelisah saudara dengan keadaan ini. Kenapa ya anak lulus SMA murtad tinggalkan Tuhan? Terus diteliti, berdoa, lihat firman Tuhan. Nah, ternyata kesimpulannya begini. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan gereja adalah begini. Itu ibadahnya itu dibikin segmen-segmen.
Makanya ada anak sekolah minggu, ada anak remaja, ada pemuda, ada umum. Padahal dia bilang di Alkitab tidak dikenal. Memang di Alkitab tidak dikenal. Ya, kalaupun itu dibikin-bikin, itu sebuah petafsiran yang saya bilang dipaksakan. Nanti saudara baca Ulangan pasal yang ke-6. Sejak semula Allah kasih perintah kepada orang tua untuk ngurus anak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana akhirnya? Jadi akhirnya Tuhan memberikan sebuah pewahyuan lewat firman yang dibukakan. Ibadah itu nggak boleh ada segmen-segmennya. Jadi kita di Pati sudah mulai 2 minggu ini. Jadi anak-anak semua ya, dari kecil harus bersama-sama ikut ibadah. Nah, mungkin saudara ngomong begini, lah nanti anak kecil kan nggak ngerti Pak korbannya. Nah, terus kalau nggak ngerti kan suka nanya. Kalau sudah nanya yang jawab siapa? Halo? Halo? Lu pada yang kencang dong. Kalau nggak ngerti terus nanya sama siapa? Orang tua. Lu kalau orang tuanya nggak ngerti, nah itu makanya orang tua mesti diajar. Ya, nah kalau saya sementara ini saya sih jalan pintas. Di Pansi bilang, kalau anda nggak ngerti jangan jawab dulu. Jangan andai jawab belum sebayang. SMS saya nanya sama saya. Itu minimal. Tapi saudara, di gereja tersebut, nah saya bersama teman-teman lagi memikirkan pengen undang itu pendeta. Karena luar biasa sekali. Setelah itu dilakukan ternyata itu mengalami revival sekali gerejanya. Jadi makanya saya bilang, biarin kalau anak saudara saya nggak terganggu kok, mau nangis mau apa gitu ya. Nah saya berharap juga saudara yang lain nggak terganggu, betul? Nah selama ini memang kami belum menghapus, kayak di Panti belum dihapus sekolah minggunya. Biarin dulu transisinya ini kan supaya jalan dulu. Tapi anak-anak itu dibiasakan dulu beribadah bersama-sama. Kenapa? Karena saking beda-beda ini sudah mereka akhirnya gini, tidak menyatu hatinya itu, tidak hanya tidak menyatu dengan keluarganya, tidak menyatu dengan Tuhan. Ngeri loh. Nah, kita mesti kembali di akhir zaman ini perintah Tuhan, gitu ya. Nah, itu saja tambah nanti kapan-kapan saya jelaskan lebih detail lewat firman Tuhan. Jadi Yakobus itu ingin ngomong begini, apa yang Tuhan izinkan kadang-kadang datang ke dalam diri kita, jangan sampai waktu sampai ke dalam diri kita itu berubah menjadi pencobaan yang muncul dari dalam. Kalau dalam konteks Israel, Tuhan yang ingin melihat isi hati, tiba-tiba yang keluar nih ngomel, yang keluar nih marah, yang keluar nih bersungut-sungut. Gagal saudara rencana Tuhan. Nah, mari hari ini saya ingin ajak saudara, bagaimana supaya dalam konteks Yakobus ini saudara bisa menang. Kalau Tuhan mengirim yang saya sebut ujian kayak Israel, kalau ada pencobaan-pencobaan yang dilempar oleh iblis dalam kehidupan kita, nah bagaimana caranya? Nah mari kita coba memperhatikan ada 3 hal yang harus saudara perhatikan. 3 hal ini. Nah 3 hal ini akan menolong saya dan saudara untuk menang menghadapi ujian, menang menghadapi pencobaan. Yang pertama saudara, ayat 15 dulu coba kita perhatikan ayat 15. Nah perhatikan yang ayat 15. Saya mau bilang begini, hal pertama yang saudara mesti lihat, perhatikan hukuman Bapa. Ayat 15 bilang gini, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi gini saudara, perhatikan, ada hukuman Bapa. Cara terbaik untuk melihat supaya saudara bisa menang begini, apa saja itu jangan lihat di depannya, lihat endingnya. Nah hari Selasa kemarin di Pati ada fellowship pendeta-pendeta. Nah, yang khotbah ini khotbah tentang Ayub. Nah, selesai khotbah saya nanya sama pendeta-pendeta, saya juga pengen nanya sama saudara hari ini. Di sini saya mau tanya, saudara sudah tahu semua kisah Ayub ya? Siapa yang mau ngalami kayak Ayub? Angkat tangan.
Ada yang angkat tangan, oke. Berarti saudara tidak mau ngalami kayak Ayub. Lu ya Pak? Betul? Saya tanya lagi, ya. Siapa di sini yang mau ngalami kayak Ayub? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan ya? Kesimpulan saya begini saudara. Kalau saudara tidak mau ngalami kayak Ayub, karena saudara lihat depannya. Tapi kalau saudara lihat belakangnya, mau nggak kira-kira? Belakangnya tuh gini, saya kasih tahu dulu belakangnya. Alkitab bilang belakangnya, endingnya Ayub diberkati 2 kali, tambah kaya, tambah sugih, punya anak, lebih ayu-ayu anaknya, ganteng-ganteng, itu kata Alkitab. Kalau saya tanya sudah lihat belakangnya, mau enggak? Hah? Mau tak ditanya enggak? Nah, ini saudara sama seperti gini loh. Sama seperti pencobaan ini. Amalan ujian ini, saudara jangan lihat depannya, mesti lihat endingnya. Kalau saya ambil keputusan ini, apa akibatnya dengan keputusan saya? Nah, Alkitab berkata, perhatikan hukuman Bapa. Kalau sampai saudara berdosa dan dosa itu jadi matang, Alkitab bilang dosa itu menjadi maut bagi kehidupan kita. Saya mau tanya, kalau sudah lihat mautnya, lihat nerakanya, mau melakukan nggak? Nah, sudah enggak gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu buat saudara, gitu ya. Nah, jangan menyalahkan Bapa. Bapak kita itu, Alkitab bilang, Bapak itu tidak pernah mencobai siapapun juga. Bapak itu selalu memberi yang terbaik buat kita. Cuma masalahnya seringkali kita ini mengubah ujian Bapak itu menjadi pencobaan yang menghancurkan kita. Godaan itu sebetulnya begini Bapak Ibu, kesempatan untuk menyelesaikan hal yang baik dengan cara yang tidak baik. Itu godaan. Contoh, kalau saudara ingin lulus ke ujian, baik enggak keinginan itu? Tapi keinginan baik, kalau caranya salah, itu yang jadi dosa. Nah, Alkitab ingin ajarkan begini Bapak. Dosa itu tidak berdiri sendiri. Ya, dosa itu proses. Nah, mari kita lihat prosesnya dosa, ya. Nah, supaya saudara ini bisa ngatasi sejak dari awal. Dosa itu dimulai dari mana? Lihat ayat 14. Ya, Yakobus 1 ayat 14. Apa permulaan dosa? Ya. Nah, ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pertama, saudara, proses dosa keinginan. Saya tanya, siapa di sini yang nggak punya keinginan? Semua punya ya? Punya keinginan itu tidak dosa. Ya, ada orang tuh saudara ya. Saya minggu lalu, saya itu digerakkan. Setelah ada satu jemaat yang ngomong, saya digerakkan untuk datang ke anak muda yang katanya sudah 3 bulan sakit. Sudah sakit 3 bulan. Nah, begitu saya datang, sebetulnya anak muda ini, saya tanya, kamu sebetulnya kuat jalan? Kuat. Tapi dia nggak beranjak dari tempat tidurnya 3 bulan. Kuat, nggak ada apa-apa, nggak kuat. Oh, saya bilang persoalanmu nih bukan persoalan di kesehatan, persoalan di sinimu. Gitu. Saya ngomong banyak gitu ya. Sebelum pulang itu sebenarnya Roh Kudus dorong saya, ngomonglah Yesus. Cuma di situ ada papanya, ada mamanya. Sebelum, ya karena dia rumahnya cuma kecil gitu ya. Nah, sebelum saya masuk di situ, saya lihat papanya udah sembahyang duluan. Jadi waktu Kudus ngomong tentang Yesus, saya tuh ragu-ragu. Akhirnya nggak ngomong. Gitu. Nggak sampai seminggu mati tuh orang, saudara. Nyesel saya. Dia mati tanpa mendengar Yesus. Nah, orang ini ternyata, saudara, saya bilang ayo ke dokter. Saya bayarin periksa. Dia bilang gak mau. Sudah tidak punya keinginan lagi. Saya bilang sama dia gini, kamu jangan bunuh diri tanpa sengaja. Ya, sudah tidak punya keinginan lagi, masih muda, belum nikah, udah gak punya keinginan.
memuaskan keinginan kita di luar kehendak Tuhan, itu yang dosa. Saya ulangi, saudara dan saya punya keinginan tidak dosa, dan kita punya keinginan itu membuat kita semangat, gairah dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memenuhi keinginan kita itu di luar kehendak Tuhan, itu yang dosa. Nah, saya mau tanya kepada saudara, punya keinginan, punya mercy, boleh nggak? Boleh ya? Tapi yang nggak boleh itu saudara, saking pengennya tampil punya mercy, duitnya belum punya, saudara utang. Waktu saudara ngutang buat beli mercy, saudara akan jatuh dalam persoalan kehidupan. Nah, saudara mesti bedakan orang ngutang untuk bisnis. Saya gini, kalau utang untuk bisnis, duit ngutangnya itu untuk apa? Untuk perputaran yang menghasilkan uang. Tapi kalau saudara ngutang buat beli mercy, bagaimana? Habis kan? Duitnya itu udah berputar. Yang berputar itu cuma roda mercy ya kalau dipakai. Iya toh, itu betul ada bensinnya. Ya toh. Nah, kadang-kadang begini saudara, kadang-kadang ini kita tidak sadar diri. Keinginan kita itu terlalu tinggi, padahal belum waktunya untuk digenapi. Nah, akhirnya kita melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Nah, itu yang Yakobus tidak boleh, saudara. Kalau saudara punya keinginan makan nanti, ya ini kan yang puasa kan bulannya ya. Kita kan nggak puasa kan hari ini, nah, bulannya yang puasa. Punya keinginan makan itu bagus nggak? Bagus, tapi kalau saudara rakus itu yang nggak bagus. Tuh, beda ya? Ya. Nah, hati-hati. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa menang dengan keinginan kita? Kembali lagi, kuncinya adalah kita harus punya penguasaan diri. Nah, sekarang ini banyak anak Tuhan ini loh, persoalan penguasaan dirinya ini kurang. Nah, saudara, hati-hati ya. Dosa itu dimulai dari apa? Keinginan. Nah, terus kedua, proses yang kedua, ulang ya, keinginan tidak dosa. Keinginan itu harus dipenuhi menurut kehendak Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Ya, hati-hati kalau keinginan kita ini mau habis-habisan, kita penuh daging kita ini saudara. Ini loh daging kita ini, keinginan kita ini banyak sekali. Ya, makanya kita bersyukurlah di kota kita nggak ada mall yang gede. Ya, saya juga di Pati bilang, wah kalau ada mall itu bisa mata kita nih mall-mallan terus saudara ya. Wah, pengennya semua dibeli gitu kan. Aduh, kadang-kadang kita tahu bahwa kita belum butuh atau kadang nggak perlu. Cuman ya pengen aja gitu kadang-kadang. Kadang-kadang pengen aja ya supaya punya-punyaan aja. Habis gitu nggak dipakai juga gitu ya. Nah, jadi keinginan kalau dipenuhi secara salah itu yang bikin dosa. Nah, tapi saudara, iblis itu cara menghancurkan kita. Keinginan itu kalau sudah ada keinginan ini yang coba dibelokkan. Makanya yang kedua prosesnya ayat 14 lagi ya. Nah, ada kata satu yang sudah mesti ingat sini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau sudah punya keinginan, kata yang kedua, karena ia